Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Perkenalkan, nama saya Georti Sipo Samuel Damanik dengan NIM 231 110 3112. Nah, di sini saya akan menjelaskan topik yang kelima, yaitu tentang cause effect graphing dari mata kuliah pengujian dan implementasi sistem dengan dosen pengajar saya yaitu Pak Dani Chandra Febrianto. Kemudian beberapa materi yang akan saya bahas. Yang pertama ada teori, komponen utama, lalu jenis-jenis cause effect graphing, dan penerapan studi kasusnya. Nah, yang pertama yaitu teori. Di teori ini menjelaskan tentang cause effect graphing yaitu adalah metode analisis yang menampilkan hubungan antara suatu kejadian akibat dengan berbagai faktor yang menyebabkannya sebab. Jadi teknik ini membantu memvisualisasikan jalur kausal yang menunjukkan bagaimana suatu faktor itu dapat mempengaruhi faktor lainnya dan akhirnya menghasilkan hasil tertentu. Nah, kemudian ada komponen utama. Di komponen utama ini ada nodes, titik simpul yang mewakili faktor, kejadian, atau kondisi dalam sistemnya. Ada node lingkaran yang sering digunakan untuk variabel atau faktor umum. Lalu ada node persegi panjang yang biasanya mewakili proses, aktivitas, atau masalah utama. Lalu ada node elips yang kadang digunakan untuk hasil atau outcome dari suatu proses. Dan yang terakhir ada node decision yang sering digunakan untuk keputusan atau titik percobaan dalam analisis. Lalu untuk komponen utama yang kedua, edge, di sini ada panah lurus yang sering digunakan untuk variabel atau faktor umum. Ada panah melengkung yang biasa digunakan untuk hubungan yang bersifat tidak langsung atau untuk menghindari tumpang tindih visual. Lalu ada panah putus-putus yang menunjukkan hubungan lemah atau tidak pasti. Ada panah dua arah yang menggambarkan hubungan timbal balik atau saling mempengaruhi. Lalu ada panah berbobot yang ketebalan garisnya itu menunjukkan kekuatan yang berpengaruh. Lalu yang terakhir ada panah berlabel yang memiliki tanda atau tulisan yang menjelaskan sifat hubungan. Baik, yang ketiga yaitu ada label atau keterangan. Jadi di sini label itu memberikan informasi tambahan untuk memperjelas sifat hubungannya antara nodes. Ada tanda positif, jadi positif menunjukkan peningkatan pada node yang bersumber menyebabkan peningkatan pada node tujuan, sedangkan tanda negatif untuk menyebabkan penurunan pada node tujuan. Lalu ada angka atau persentase yang dapat digunakan untuk menunjukkan besaran atau probabilitas dari pengaruhnya. Dan yang terakhir ada deskripsi singkat yang menjelaskan mekanisme hubungan antar nodes. Kita masuk ke ketiga yaitu jenis-jenis cause effect graphing. Nah, yang pertama ada diagram fishbone. Diagram ini tuh kita bisa lihat berbentuk seperti tulang ikan yang dimana di kepalanya itu adalah masalah utama yang terjadi. Lalu untuk tulang-tulangnya adalah faktor-faktornya. Ada man, methods, mesin, material, environment, dan mother nature. Nah, tujuannya yaitu untuk menemukan akar penyebab masalah secara sistematis. Dan yang kedua, ada causal loop diagram. Kalau kita lihat di sini terdapat dua jenis menunjukkan interaksi antar variabel dalam bentuk loops atau lingkaran. Jadi ada dua jenis loop, yaitu loop positif dan loop negatif. Kalau positif menunjukkan pertumbuhan atau penurunan terus-menerus, sedangkan negatif itu balance, keseimbangan atau stabilitas dalam sistemnya. Tujuannya memahami perilaku dinamis suatu sistem dari waktu ke waktu, termasuk umpan baliknya. Dan yang ketiga ada YY diagram. Kalau kita lihat, masalah utamanya terletak pada pojok kiri dan berlanjut dengan faktor-faktornya terus-menerus sampai ke akar masalahnya. Tujuannya untuk menemukan akar masalah, penyebab utama dari suatu permasalahan itu. Dan yang terakhir ada fault tree analysis atau FTA. Jadi di sini tuh kalau kita lihat berbentuk seperti pohon sesuai dengan namanya tree, dan dia akan faktornya itu akan turun ke akar sampai ke bawah untuk mencari masalah atau kegagalan yang ada dari sistem itu sendiri. Dan yang terakhir ada pembahasan tentang penerapan atau studi kasus. Nah, di studi kasus ini kalau saya buat dari diagram fishbone, kita bisa lihat ada dari masalah utamanya itu studi kasusnya hasil foto itu kabur atau tidak fokus. Nah, faktor penyebabnya itu apa?
ada man, mesin, mother nature, dan method. Kita bisa lihat man-nya itu tangannya bergetar, tidak mengikuti manual. Nah, itu adalah faktor dari manusia itu sendiri. Lalu ada faktor dari mesin atau kamera, lensanya mungkin kotor, lensanya tidak sesuai, dan lingkungan, subjeknya bergerak dengan cepat, cahaya tidak cukup, dan ada metodenya, exposure-nya tidak sesuai, dan modenya keliru. Nah, jadi itu tadi yang menghasilkan dari studi kasus ini. Dan yang kedua, ada causal loop diagram yang seperti saya jelaskan tadi, ada dua loop, positif dan negatif. Kalau kita lihat di contoh studi kasus ini, terlihat jelas ya hubungan sebab akibatnya dalam sistemnya kompleks, berbentuk sedikit kayak seperti lingkaran, dan di sini tuh mengidentifikasi perilaku sistem dari waktu ke waktu. Jadi akan berjalan seiring dengan keterangan yang ada. Lalu yang ketiga, ada YY diagram. Dari studi kasusnya itu masalah utamanya terletak pada pojok kiri. Kita lihat penculikan anak. Nah, apa sih yang menyebabkan faktor penculikan anak? Ada kelalaian orang tua. Nah, lalu dipertanyakan lagi why, mengapa dan mengapa sampai ke akar masalahnya. Kurangnya pengawasan orang tua. Nah, dan itu mengapa faktor itu terjadi. Lalu ada lagi faktornya, jadi kesibukan orang tua mungkin, terlalu mudah mempercayai orang lain, dan sampai kepada akar masalah. Lalu untuk yang keempat ada fault tree analysis. Di sini studi kasusnya itu kesalahan pemotongan pada proses produksi di perusahaan manufaktur. Nah, untuk masalah utama terletak pada paling atas, ukurannya tidak sesuai. Faktor yang menyebabkan yaitu menurunnya performansi mesin, dan ada juga kesalahan pemotongan, dan seterusnya. Dan berikut adalah referensi yang saya ambil untuk membuat presentasi saya PPT ini, dan saya ucapkan sekian dari presentasi saya. Saya ucapkan mohon maaf apabila ada kekurangan Pak, dan saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.